Hari ini giliran kan ada jadwalnya. Ada jadwalnya. Ada jadwalnya. Bisa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, mungkin nggak ada minum. Masya Allah. Rusak, ketannya rusak. Sharing. Ini langsung pasti. Langsung ini live. Langsung streaming di Zoom. Apa ya di rumah Habis ini di rumah nonton. Langsung pasang mic-nya langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa nawwir qulubana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Rabbana ittaqullah. Allahumma rabbana zid lana ilma warzuqna fahma wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita semua berada di sini di tempat yang suci, di hari yang suci dan di bulan yang suci. Alhamdulillah. Hadirin sekalian, insyaallah karena saya diutarakan untuk mengisi pengajian subuh hari ini, maka insyaallah apa yang saya sajikan hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan sebagai topik yang saya sudah persiapkan dan saya sudah memilihnya, ya ini topik masalah fikih insyaallah, ilmu fikih dan perkembangannya insyaallah. Hadirin sekalian, dalam masalah-masalah Islam ini banyak berbagai yang dijelaskan dalam hadis dan Quran. Di antaranya ilmu fikih ini ada disinggung dalam hadis dan dalam Quran juga. Karena kata-kata fiqh ini juga disinggung dalam Quran, yang mana Allah berfirman dalam surah At-Taubah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minun liyamfiru kaffah falaula nafara min kulli firqah minhum ta'ifatun litafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Juga dalam ayat lain Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsaruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika ka'al an'am
bal hum adall ulaika humul ghafilun. Yang artinya tidaklah dari orang-orang mukmin itu semuanya pergi berjihad di jalan Allah. Tidaklah sepatutnya daripada firqah-firqah mereka itu memberikan pengajaran tentang fikih dalam Islam untuk menjadikan satu peringatan dan pengajaran ketika mereka kembali. Dan mudah-mudahan mereka itu akan menjadi yang diingat-ingatkan tentang agama. Dalam ayat lain Allah katakan walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, dan sungguhnya aku jadikan jahanam itu penuh dengan jin dan manusia. Sungguhnya bagi mereka itu ada hati tapi tidak mengerti dengannya. Dan bagi mereka juga ada mata tetapi tidak bisa melihat dengannya. Dan bagi mereka juga ada pendengaran tapi tidak bisa mendengar dengannya. Sungguhnya mereka itu adalah seperti hal binatang ternak, bahkan lebih lagi sesat. Dan mereka itulah orang-orang yang lalai. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW pernah bersabda daripada Muawiyah, berkata dan berkhutbah Muawiyah ini dengan perkataan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa innama ana qasim wallahu yu'ti." Muawiyah pernah berkhutbah, dengan khutbahnya berkata, sesiapa yang Allah hendaki kebaikan, maka dia akan Allah beri kefahaman dalam agama. Dan sungguhnya saya ini adalah qasim, wallahu yu'ti. Saya ini sungguhnya orang-orang yang membagikan. Pembagi. Dan Allah lah yang membagi kepada saya. Nah, di sini kita dapat melihat bahwasanya perkataan fikih juga disebut dalam Quran yang mana Allah katakan lahum qulubun la yafqahuna biha. Allah berikan hati yang tidak bisa memahami. Jadi kata-kata fikih ini dalam arti harfiah maknanya ini faham. Fahima atau faqihah itu searti. Tetapi dalam ilmu Islam, fikih ini sudah menjadikan satu bab dan satu fakultas yang mana membahas masalah hukum-hukum agama Islam yang berkenaan dengan haram dan halal. Di sini juga Nabi Muhammad SAW dia sebagai pembagi, maknanya sebagai memberi pesan dan sebagai petunjuk yang mana ulama-ulama terkemudian membahas sangat panjang lebar masalah fikih ini sudah menjadi bab yang berjilid-jilid. Nah, karena insya Allah hari ini saya sedikit juga introduksi atau mukadimah yang saya siapkan untuk hanya skup garis besar pemahaman ilmu fikih. Ilmu fikih ini pertama disebarkan di golongan para sahabat ketika Nabi Muhammad SAW pun ada, ahli-ahli fikih juga sudah ada, di antaranya Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab ini dia satu di antara para sahabat yang sangat faham dan Allah berikan kefahaman dari Allah tentang ilmu Islam juga ilmu fikih. Umar bin Khattab juga
memberikan sumbangan terhadap orang-orang Islam tentang ide Umar bin Khattab ini yang diutarakan ke Rasulullah SAW tentang pakaian perempuan. Jadi tentang gagasan Umar ini turunlah ayat tentang jilbab. Juga para sahabat yang lain Allah berikan ilmu fikih ini serta-merta dari Allah. Di antaranya Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas ini dengan doa Rasulullah SAW, Allahumma faqih fid din. Ya Allah, berikanlah Abdullah bin Abbas ini ahli fikih, maknanya pemahaman dengan fikih. Abdullah bin Abbas, udah Allah kasih pemahaman fikih ini dalam bentuk tafsir Quran. Dari semenjak umur yang sangat muda, Allah berikan dia ini pemahaman cara mentafsir Quran. Selanjutnya di kalangan tabi'in juga ada ahli fikih yang bernama Abdullah bin Mubarak. Tapi di kalangan tabi'in ini buku-buku fikih tidak sampai ke masa sekarang. Karena sudah tidak lagi bisa dipertahankan berkas-berkas fikih di kalangan tabi'in. Akhirnya di kalangan tabi'in Allah kerahkan ahli-ahli fikih, dan di antara yang terkenal dan berkas-berkasnya pun hingga sekarang, dan murid-murid tabi'in juga, dan di antaranya adalah Imam Hanafi. Imam Hanafi ini adalah yang semua umat Islam segenap sekarang ini mengenal siapa dia. Beliau adalah sungguhnya di kalangan yang terkenal yang pertama kali yang membahas ilmu fikih serta dengan usul fikih yang beliau juga rancang dengan sebagai tatapan umat Islam, sehingga kebanyakan ulama-ulama dunia mengkerahkan dia sebagai bapaknya ahli fikih. Nah, setelah Imam Hanafi muncul seorang yang terkenal juga, ya ini Imam Malik. Imam Malik juga beliau terkenal ahli fikih, juga terkenal orang pertama yang mewujudkan dan membukukan hadis Rasulullah SAW. Beliaulah yang mempunyai kandungan hadis yang pertama kali di dunia Islam, yang mana bukunya itu bertahan hingga sekarang. Dan yang terkenal buku beliau adalah Al-Muwatta. Dan ketika Imam Malik masih hidup, muncullah Imam Syafi'i, sehingga langsung Imam Syafi'i itu menjadi murid Imam Malik. Nah, ketika Imam Malik itu sudah tua dan meninggal dunia, lalu Imam Syafi'i lah mengambil tahta sebagai guru di Madinah. Dan setelah Imam Malik meninggal, lalu ketika Imam Syafi'i pun masih dalam keadaan sebagai guru dan imam, muncullah Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal, beliau sempat berjumpa dengan Imam Syafi'i, yang mana Imam Ahmad bin Hanbal juga berada di Baghdad, di Kufah, pun dia juga mengajar. Jadi ketika Imam Syafi'i berlayar ke Baghdad
berjumpalah Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Pada saat itu Imam Ahmad bin Hanbal sudah menjadi guru di Baghdad dan Imam Syafi'i juga bertemu dengan beliau sehingga beliau berbincang-bincang masalah fikih dan masalah hadis kedua-dua mereka. Nah, setelah itu Imam Syafi'i berlayar ke Mesir. Di Mesirlah Imam Syafi'i jadi guru yang terbesar dan akhirnya pun Imam Syafi'i meninggal juga di Mesir. Jadi sekalian, di antara usul fikih dalam 4 mazhab ini ada sedikit perbedaan di antaranya. Walaupun mereka mempunyai hadis-hadis tersendiri dan mereka mempunyai cara beristinbat hukum-hukum fikih dalam Islam. Istinbat maknanya menggali hukum-hukum haram dan halal atau makruh dan sunnah terhadap hadis dan Quran. Nah, sedikit sekali kaidah-kaidah kata-kata fikih yang kita semua mengenal, di antaranya fardu, wajib, sunnah, makruh, haram, halal dan sebagainya. Sedikit saya utarakan sekarang. Di antara usul fikih Imam Syafi'i ada kata-kata yang berkenaan dengan fardu, wajib, fardu kifayah, fardu ain, sunnah, sunnah muakkadah dan ghair muakkadah, makruh dan haram dan halal. Nah, makna fardu dengan wajib di usul fikih Imam Syafi'i ini kedua-duanya sama artinya, terkecuali dalam perkara haji. Terkecuali dalam perkara haji. Nah, sekarang nanti saya akan jelaskan perbedaan antara fard dengan wajib dalam perkara haji. Nah, sekarang kita menuju kepada sunnah. Dalam mazhab Syafi'i, sunnah itu dibagi dua sebagai global yang terbesar, sunnah muakkad dan sunnah ghair muakkad. Nah, fardu ain maknanya adalah, atau wajib ain maknanya adalah keharusan, kewajiban yang diharuskan untuk beramal setiap individu, maknanya fardu ain. Seperti sholat, 5 waktu, zakat, haji dan sebagainya. Fardu kifayah ini adalah keharusan yang dibuat hanya dari kalangan kita ini, satu orang sudah cukup memadai. Seperti halnya perawatan jenazah, mandi jenazah dan sholat jenazah dan penguburan. Kalau di antara ada yang meninggal, kalau ada satu orang untuk mengurus jenazah ini, istilahnya itu sudah mencukupi umat Islam. Tapi kalau tidak ada yang mengurus jenazah ini, maknanya semua umat Islam ini bertanggung jawab dan berdosa. Ya, fardu kifayah. Di antara juga wajib kifayah ini kita mengucap salam, menyahut salam. Nah, jadi kalau ada orang assalamualaikum, satu orang cukup memberikan salam kembali. Kalau tidak ada menyambut salam itu, maka semua kita ini bertanggung jawab. Nah, sekarang kembali ke tahap kedua adalah sunnah muakkad dan ghair muakkad. Sunnah muakkad ini sunnah yang dikuatkan, yang lazimnya Rasulullah SAW beramal tanpa tertinggal. Walaupun beliau tertinggal, beliau sempat juga mengqadha. Nah, ini yang namanya sunnah muakkad. Di antaranya sembahyang witir. Rasulullah SAW sunnah muakkad ini tidak pernah beliau tinggal walaupun dalam perjalanan.
Walaupun pernah tertinggal, Rasulullah juga pernah mengqadha sunnah witir. Juga di antara sunnah muakkad sembahyang sunnah sebelum subuh. Nanti saya utarakan tentang masalah sunnah-sunnah muakkad dan ghair muakkad dalam penerapan implementasi ibadah kita insyaallah, amin. Sekarang ghair muakkad ini maknanya sunnah yang tidak dikuatkan dan tidak Rasulullah tetap mengamalkannya. Kadang-kadang Rasulullah pun pernah meninggalkannya. Di antara ghair muakkad ini sunnah sebelum asar misalnya, pernah Rasulullah meninggalkannya. Sunnah sebelum maghrib Rasulullah pernah meninggalkannya. Nah, dan ini bukan sunnah yang Rasulullah tetapkan amal. Nah, setelah itu kita kembali kepada wajib dan fardh. Dalam ibadah haji, orang-orang yang tidak mengerjakan fardu atau rukun haji, mereka wajib kembali ke Mekah. Nah, inilah kaidah-kaidah yang garis besar. Kalau perkara wajib dalam haji ini, kalau ditinggalkan, maka orang Islam itu diwajibkan untuk berkorban, membayar dam. Nah, seperti contoh. Kalau kita misalnya, contoh yang kecil saja, kita dalam keadaan ihram lalu kita mencukur. Nah, di sini kita harus wajib memotong satu kambing. Lalu yang contoh yang lain, misalnya kita pergi ke haji dan kita menjalankan haji tamattu. Nah, haji tamattu ini wajib membayar kambing. Nah, tapi kalau rukun haji tidak dijalankan, maka kembali kita harus balik ke Mekah. Nah, di antaranya misalnya kalau kita tidak dalam waktu yang tertentu, kita tidak hadir di Arafah, Al-Hajj Arafah. Misalnya dalam waktu kita harus di Arafah, kita pergi tempat lain. Nah, itu haji kita tidak sah. Nah, itu di antaranya. Hanya sebagai garis besar. Nah, ini asal usul wajib dan fardu ini berbeda, itulah daripada kaidah-kaidah usul fikih dari Imam Hanafi. Nah, sekarang kita menuju kepada Imam Malik. Imam Malik dan Imam Syafi'i ini tidak jauh berbeda. Kaidah-kaidah fikihnya semuanya sama. Kecuali ya, sama juga dengan fardu dan wajib, beliau bedakan juga. Dalam mazhab Maliki ada wajib ain atau wajib kifayah. Dan juga sunnah muakkad dan ghair muakkad. Nah, sekarang kita menuju kepada usul fikih Imam Hambali. Imam Hambali ini adalah imam yang terkenal juga di antara yang mengkoleksi banyak-banyak hadis. Nah, usul fikih Imam Hambali dengan Imam Syafi'i juga sama, terkecuali juga dalam masalah haji, wajib dan fardu ini juga berbeda. Dan juga dalam rukun solat. Dalam rukun solat ini, Imam Hambali membedakan antara wajib dengan fardu atau rukun. Nah, kalau Imam Hambali ini, kalau seseorang meninggalkan rukun solat, fardu solat, maka wajib mengulang solat itu. Tetapi kalau seorang meninggalkan perkara yang wajib dalam perkara solat, tidak wajib mengulang solat, tapi membayarnya dengan sujud sahwi. Dengan sujud sahwi. Contohnya, kalau seseorang tidak melakukan at-tahiyat pertama dengan sengaja, maka dia harus sujud sahwi.
Kalau tidak sujud sahwi pun sholat tidak batal, tapi dituntut seorang ini. Dan juga kita bertasbih. Kalau tidak sama sekali bertasbih, sengaja, itu juga wajib, dituntut. Sujud sahwi. Jadi Imam Hambal ini ada sedikit berbeda fikihnya, perkara-perkara implementasinya juga ibadah juga sedikit berbeda. Nanti kita bahas sedikit, karena ini memang agak sedikit kompleks kalau kita bahas semuanya, makanya saya cadangkan hanya sedikit saja ulasan-ulasan. Tapi semuanya kita kembali kepada hadis yang sahih semuanya. Sebab memang semua imam juga punya hadis-hadis yang sahih. Nanti dibahas insya Allah. Nah, jadi Imam Ahmad bin Hanbal ini juga berpandu kepada Imam Hanafi. Maknanya semua imam ini berpandu kepada Imam Hanafi karena beliau ini bapaknya ahli fikih. Beliau yang pertama yang mengulaskan, membahas masalah perkara-perkara dalam hukum Islam. Nah, jadi ketiga imam ini semua bersamaan pendapat kecuali antara wajib dengan fardu dalam masalah haji, dan Imam Ahmad bin Hanbal haji dan sholat berbeda. Yang terakhir adalah Imam Hanafi. Imam Hanafi ini adalah imamnya bapak ilmu fikih. Karena beliaulah yang pertama kali yang bertahan. Ilmunya dan berkas-berkasnya itu hitam putih itu hingga sekarang bertahan. Dan beliau juga lahir sebelum imam-imam ini juga lahir. Apalagi ulama-ulama hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmidzi, An-Nasai dan sebagainya ini jauh mereka belum pada lahir. Imam ahli fikih ini sudah lahir dan mendapatkan hadis-hadis juga dari kalangan sahabat dan tabi'in. Yang terakhir adalah usul fikih Imam Hanafi. Imam Hanafi ini sangat unik karena beliau inilah yang istilahnya menjelaskan ilmu fikih itu di kalangan para muridnya. Maknanya ini ketika beliau menjelaskan ilmu fikih ini, beliau ini berdiskusi dengan murid-muridnya. Di antara murid yang terkenal adalah Imam Abu Yusuf. Nah, Imam Abu Yusuf ini murid langsung daripada Imam Hanafi. Dan ada juga pendapat-pendapat yang berbeda tentang murid dengan gurunya. Nah, usul fikih Imam Hanafi ini sangat-sangat kaya. Fardu dan wajib ini beliau betul-betul membedakan dalam segala masalah Islam. Nah, beliau berkata, kalau seseorang meninggalkan yang fardu, maka keluar daripada rel Islam. Wajib. Ataupun rukun Islam. Itu diantaranya. Nah, kita mengenal fardu itu rukun Islam kan? Yang 5. Siapa yang meninggalkan rukun Islam yang 5 ini, itu keluar dari Islam. Imam Hanafi juga berpendapat sebagai ini, maka semua ulama juga agree, maknanya sepakat. Siapa yang menegakkan rukun Islam, istilahnya keluar dari Islam. Nah, Imam Hanafi berkata, wajib ini adalah perkara yang dituntut, yang harus dikerjakan dalam segala bidang. Kalau imam yang lain bersependapat antara perkara haji kebanyakannya. Nah, jadi seperti contoh perkara-perkara yang wajib yang mana imam lain mengatakan sunnah di antara sembahyang witir. Nah, sembahyang witir ini Imam Hanafi mengatakan wajib. Walaupun bukan rukun Islam maknanya, kalau ditinggalkan sembahyang witir ini tidak keluar dari Islam tapi dituntut harus mengerjakan. Itu di antara yang wajib.
Nah, juga Imam Hanafi membahas masalah sunnah. Ada perkataan sunnah yang di bawahnya juga mandub, mustahab, dan nafilah. Dan makruh tanzih. Nah, jadi sunnah menurut penjelasan Imam Hanafi ini adalah sunnah ini adalah perkara yang Rasulullah tetapkan kerjakan. Nah, jadi perbandingan persamaan antara sunnah di kalangan imam lain adalah sunnah muakkad. Nah, jadi paham ya? Sunnah muakkad ini adalah sunnah yang ditetapkan, Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Tapi Imam Hanafi mengatakan inilah sunnah. Tidak membuhi kata-kata muakkad, hanya sunnah. Nah, jadi sepertinya contoh sunnah sebelum sholat subuh itu sunnah. Yang lain mengatakan sunnah muakkad. Beda nama, tapi sama implementasinya. Penerapannya sama, beda nama. Dan yang di bawah sunnah adalah mandub atau mustahab atau nafilah. Nah, jadi kalau Imam lain mengatakan sunnah ghair muakkad, sunnah yang tidak kuat, Imam Hanafi mengatakan atau menuliskan penerapan ini sebagai mandub atau mustahab, disukai. Nah, nafilah juga termasuk sunnah ghair muakkad, nafilah maknanya tambahan-tambahan sholat atau yang lain-lainnya. Ada juga perkataan atau hukum yang Imam Hanafi menerapkan juga ada perkataan makruh tanzih. Makruh tanzih ini maknanya makruh yang mendekati kepada perkara yang haram. Ya, makruh yang dekat kepada perkara haram. Contohnya misalnya, kalau seseorang melambatkan sholat asar dengan sengaja, dilambat-lambatkan sehingga hampir saja matahari condong ke bawah, nah itu perkara itu makruh tanzih. Karena makruh yang sangat berat yang mendekati kepada yang haram. Jadi inilah sedikit ulasan masalah usul fikih antar mazhab, karena kita hidup di negara Australia ini sedikitnya kita harus paham ataupun mengerti, karena di sini mazhab ini sangat-sangat juga berbeda dengan jelas. Kalau kita pergi ke masjid-masjid Imam Hanafi, misal Bangladesh ataupun Pakistan di Sarihil ataupun masjid-masjid Turki, semuanya mazhab Hanafi. Nah, kita amin dengan keras, mereka tidak amin. Jadi pernah saya ajak seorang teman saya baru datang dari Indonesia kemari sembahyang di masjid Turki. Beliau yang berkata sendiri amin. Amin. Lihat kiri kanan nggak ada yang amin. Oh. Nah, itu diantaranya kan. Nah, jadi memang sebetulnya ada hadis yang sampai kepada imam-imam yang merata, ada juga hadis yang tidak sampai kepada imam-imam itu. Nah, itulah jawaban yang ringkas. Nah, itu diantaranya kan. Nah, jadi pun juga kita pergi ke masjid-masjid yang bermadhab Hanafi ini, setelah azan maghrib langsung qomat. Nah, itu juga. Padahal hadis itu ada juga. Rasulullah katakan baina adzanaini as-shalah. Di antara dua azan ini ada salat. Nah, itulah sedikit ulasan. Kalau insya Allah Pak Ustadz Amin Hadi kalau mau bertambah silahkan. Jadi saya diberi waktu sedikit, hanya seperempat jam, tapi ini melebihi seperempat jam. Alhamdulillah. Jadi kalau ada kurang jelas, insya Allah saya bisa jelaskan insya Allah, karena jatahnya nggak banyak, insya Allah. Dan nanti insya Allah selanjutnya, kalau misalnya saya teruskan nanti
waktu-waktu yang selanjutnya. Terserah apa yang mau saya bahas. Adakah mau kita mulai dengan bab-bab toharoh, bab-bab bersuci misalnya, atau bab sholat. Kita mulai itu, ataupun terserah mana, ataupun bab-bab kontemporer. Terserah, kalau mau saya langsung dengan bab-bab bersuci pun boleh, bab air, bab suci insya Allah. Nanti kita melihat insya Allah. Bagaimana hadirin sekalian? Kita mulai langsung dengan bab-bab suci aja. Nanti bab suci langsung ya. Karena memang fikih ini banyak banyak bab-bab. Di antara bab yang juga ulama-ulama terkemudian mengutarakan masalah fikih juga masalah kontemporer kan. Yang banyak orang-orang banyak bertanya kan, di sini ada. Jadi insya Allah kalau permintaan pada hadirin sekalian hari ini dengan bab-bab yang dimulai dengan suci dan air, insya Allah saya akan mulai dengan bab itu insya Allah. Dan insya Allah kalaulah kekurangan daripada saya insya Allah, dan semua kebaikan daripada Allah, mohon maaf saya kekurangannya dan ataupun kelemahan daripada saya insya Allah. Insya Allah ya, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah. Amin. Doa. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thanan alayka anta kama athnayta ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu daiman abada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Allahumma faqihna fi dini arhamar rahimin. Allahumma alim ta'wil al-Quran wa sunnah ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fi din. Allahumma alimna ta'wil al-Quran wa sunnah ya arhamar rahimin. Allahumma rfa'na indaka ala darajat tuballighuna bi asal qayat jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna jam'an marhuma ya Allah wa tafarraqna min ba'di tafarraqan masuma ya arhamar rahimin. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ansurna 'ala qawmil munafiqin. Allahumma ansurna 'ala qawmil munafiqin ya arhamar rahimin. Allahumma adkhilna jannata firdaus gharisa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal du'ana wa li ahlina wa zurriyyatina ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal du'ana wa li ahlina wa zurriyyatina ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya kana Allah. Saya Masuk.